Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharatun Faiko. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Ibnu Maskaweh. Nah, dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Ibnu Maskaweh, yang kedua tentang karya-karya Ibnu Maskaweh, dan yang ketiga yaitu tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Ibnu Maskaweh. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Maskaweh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang unik. Karena mengapa demikian? Karena manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain, dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena sebab keunikannya manusia itu terletak pada akhlaknya. Nah, dalam dunia filsafat, untuk memahami manusia itu diperlukan sebuah pendekatan filosofis agar dapat memahami manusia dari sudut struktur wujud dan tujuan hidupnya. Nah, salah satu tokoh filsafat Islam yang membicarakan tentang hal tersebut adalah Ibnu Maskaweh. Dalam pemikirannya tersebut, Ibnu Maskaweh menjelaskan tentang akhlak atau etika. Dan karena pemikirannya tersebut, banyak para ahli yang meneliti dan memaparkan tentang biografi Ibnu Maskaweh tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Maskaweh. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Maskaweh. Ibnu Maskaweh lahir pada tahun 320 Hijriah di Rai, Persia, dan beliau wafat pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi di Ishafah, Iran. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Yakub Ibnu Maskaweh. Nah, beliau ini merupakan keturunan bangsa Persia. Dan beliau hidup pada masa dinasti Bani Buwayhi yang bermadzhab Syiah dan beragama Majusi. Seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan masuknya Islam di tanah Persia, inilah yang kemudian yang menyebabkan Ibnu Maskaweh menganut agama Islam. Akan tetapi banyak para penulis yang menolak pemikirannya tentang Islam yang sedemikian luas tersebut, khususnya pada bidang akhlak atau etika. Pada dinasti Buwayhi, sifat rakus akan kekuasaan dan harta kekayaan menjadi tabiat para tokoh, sehingga dekadensi moral hampir melanda semua kalangan masyarakat. Dan Ibnu Maskaweh juga bekerja sebagai pustakawan pada beberapa wazir dalam pemerintahan Bani Buwayhi. Yang diantaranya beliau pernah menjadi pustakawan pada Wazir Hasan Al-Maghlabi pada tahun 348 sampai 352 Hijriah. Dan ketika masa mudanya, beliau meninggalkan Rai ke Baghdad untuk mengabdi kepada istana raja, istana pangeran, sebagai bendaharawan dan jabatan yang lain. Dan selain belajar tentang akhlak, beliau juga belajar tentang sejarah dan filsafat. Yang pelajaran filsafatnya tersebut beliau peroleh dari Al-Khammar. Menurut beliau, akhlak adalah
suatu sikap mental yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tanpa harus memikirkan dan mempertimbangkannya. Jadi intinya tanpa ada unsur keterpaksaan. Jadi seseorang itu dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya dan didorong dengan motivasi yang ada di dalam diri manusia tersebut dan dilakukan tanpa ada pertimbangan sehingga tidak terkesan keterpaksaan dalam berbuat. Dan salah satu karya beliau adalah bahwasanya beliau itu pernah menulis kitab yang berjudul Tahzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq, yang kemudian beliau dikenal sebagai intelektual muslim pertama di bidang filsafat akhlak dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Berbicara tentang karya beliau, saya akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang karya-karya Ibnu Maskaweh. Nah, semasa hidupnya, Ibnu Maskaweh telah berhasil menulis 41 karya, yang semua karyanya tersebut tidak lepas dari pentingnya pendidikan akhlak. Karya-karya beliau yaitu diantaranya dalam bidang metafisika yang terkenal dengan Al-Fawz Al-Asghar, yang kedua yaitu dalam bidang etika ada kitab Al-Fawz Al-Akbar, dan yang paling terkenal adalah kitab Tahzib Al-Akhlaq. Dalam bidang psikologi yaitu dikenal dengan Maqalat fi An-Nafsi wal-Ali, dan dalam bidang kedokteran yaitu yang dikenal dengan On the Simple Drugs. Nah, dalam semua karya-karya beliau tersebut yang paling terkenal adalah kitab Tahzib Al-Akhlaq. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari kitab Tahzib Al-Akhlaq tersebut. Kitab Tahzib Al-Akhlaq ini ditulis oleh Ibnu Maskaweh sebagai rujukan pertama dalam pendidikan akhlak atau etika. Dan dalam kitab ini mengandung pemikiran dan budi pekerti dalam diri seseorang. Dalam kitab Tahzib Al-Akhlaq ini, Ibnu Maskaweh menolak beberapa pemikiran filsafat Yunani yang menyatakan bahwasannya akhlak manusia itu tidak dapat berubah. Akan tetapi, beliau mengatakan bahwasannya akhlak manusia itu bisa berubah dengan kebiasaan dan latihan yang maksimal serta dengan pelajaran yang baik. Oleh karena itu, manusia itu bisa diperbaiki dengan cara mengosongkan pikirannya dari pikiran yang tercela dan menghiasinya dengan sesuatu yang terpuji. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan saya yang ketiga, yaitu tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Ibnu Maskaweh. Pemikiran pendidikan Ibnu Maskaweh itu juga tidak terlepas dari konsepnya tentang manusia dan akhlak atau etika. Dan beberapa pokok pikiran pendidikan filsafat Islam Ibnu Maskaweh itu terdiri dari filsafat manusia, filsafat akhlak, dan filsafat jiwa. Dan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang filsafat manusia. Ibnu Maskaweh itu menyatakan bahwasannya makhluk yang paling istimewa yaitu manusia. Sebab manusia itu memiliki daya pikir dan mempunyai macam-macam daya. Di antaranya yaitu daya bernafsu, daya berani, dan daya berpikir. Yang mana ketiga daya tersebut saling mempengaruhi dan berdampak pada sehat atau sakitnya tubuh manusia. Jadi kalau seseorang itu sedang sakit, maka akan berdampak pada ketiga daya tersebut. Misalkan
orang itu sakit, maka contohnya daya berpikirnya akan sedikit terganggu atau terhambat, atau berpikirnya itu lambat. Karena apa? Karena daya tersebut mempengaruhi dan berdampak pada tubuh manusia tersebut. Ibnu Maskaweh juga membagi manusia itu menjadi 4 kelompok berdasarkan kemampuannya. Yang pertama yaitu manusia tingkat hewan, yaitu manusia yang tinggal di pelosok-pelosok atau hutan-hutan. Yang kedua yaitu manusia indrawi, yang ketiga yaitu manusia intelektual, dan yang keempat yaitu manusia filsuf. Yang mana manusia filsuf ini merupakan tingkatan manusia yang paling tinggi. Yang kedua yaitu filsafat akhlak. Nah, Ibnu Maskaweh membagi akhlak manusia itu menjadi 2, yaitu akhlak sebagai dasar dan akhlak yang berasal dari pembiasaan dan latihan. Nah, jadi beliau itu mengatakan bahwasannya tidak akan ada seseorang atau manusia yang tidak akan berubah wataknya sesuai dengan pergaulan dan pendidikannya. Jadi gini, apabila manusia itu bergaul dengan orang yang salah atau mendapatkan pendidikan yang salah, maka akan berdampak kepada akhlaknya, atau akhlaknya itu, wataknya itu dapat berubah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Nah, akan tetapi beliau juga mengatakan bahwasannya seseorang itu dapat menerima perubahan dengan cara memberikan pendidikan yang efektif. Misalkan, yang pertama yaitu adanya kemauan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Jadi ada kemauan untuk memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga yaitu filsafat jiwa. Jadi Ibnu Maskaweh itu membagi jiwa menjadi 3. Yang pertama yaitu jiwa rasional yang berkaitan dengan daya pikir, yang kedua yaitu jiwa apetitif, dan yang ketiga yaitu jiwa binatang. Nah, Ibnu Maskaweh juga mengatakan bahwasannya jiwa itu menunjukkan adanya roh bagi manusia. Jadi adanya jiwa berarti juga adanya roh bagi manusia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Ibnu Maskaweh. Nah, Ibnu Maskaweh itu sangat mengakui bahwasannya pendidikan merupakan salah satu faktor pembentukan manusia dengan daya pikir yang dimilikinya. Jadi pembentukan manusia itu dipengaruhi oleh pendidikan dan daya pikir yang dimiliki oleh manusia. Nah, dalam hal ini Ibnu Maskaweh itu mempunyai konsep pemikiran, konsep pendidikan akhlak. Yang pertama yaitu pendidikan dan manusia. Beliau itu mengatakan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang istimewa karena daya pikirnya. Sehingga pendidikan itu sangatlah penting bagi manusia, terutama dalam penanaman pendidikan Islami. Karena tanpa pendidikan, manusia itu tidak akan mencapai atau tidak akan bisa menjadi apa yang dia inginkan. Jadi tanpa pendidikan, manusia tidak akan bisa sukses atau mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, kenapa penanaman pendidikan Islami itu sangat penting? Karena dalam hal itu yang dapat menyebabkan timbulnya karakter-karakter pada diri manusia. Yang pertama yaitu kebijaksanaan. Yang kedua yaitu menjaga kesucian. Yang ketiga yaitu cinta dan persahabatan, dan yang keempat yaitu keberanian.
Ibnu Maskaweh juga mengatakan bahwasanya hal tersebut bisa terjadi jika seseorang atau manusia itu bisa mempertimbangkan hawa nafsunya dan berpikir secara rasional. Nah, jadi jika manusia itu sudah bisa menyeimbangkan hawa nafsunya dan bisa berpikir secara rasional, maka karakter-karakter tersebut akan timbul atau ada pada diri seseorang tersebut. Yang kedua yaitu dasar dan faktor pendidikan. Dasar pendidikan menurut Ibnu Maskaweh itu ada dua, yaitu yang pertama syariat. Nah, syariat merupakan faktor yang menjadikan manusia itu terbiasa melakukan sesuatu yang terpuji. Jadi, ketika manusia itu sudah terbiasa melakukan hal yang terpuji, maka secara otomatis jiwa mereka sudah siap menerima suatu kearifan dan keutamaan, sehingga mereka akan memperoleh sebuah kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, syariat harus diterapkan dalam proses pendidikan, terutama pendidikan yang berlandas kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan yang nomor dua, dasar pendidikan yang nomor dua, yaitu adalah psikologi. Nah, konsep pendidikan akhlak Ibnu Maskaweh yang nomor tiga, yaitu tujuan pendidikan akhlak. Yang nomor empat, yaitu adanya pendidik dan subjek didik. Yang kelima, yaitu adanya masa perkembangan kejiwaan. Yang keenam, yaitu lingkungan pendidikan. Yang ketujuh, yaitu materi pendidikan. Yang kedelapan, yaitu fungsi pendidikan. Dan yang kesembilan, yaitu metode pendidikan. Nah, dalam metode pendidikan inilah manusia akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan tubuh dan jiwanya. Nah, dalam metode pendidikan ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode alami. Nah, metode alami ini dapat diketahui dari pengamatan potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Nah, yang kedua yaitu metode bimbingan. Nah, metode ini sangat penting dalam hal mengarahkan peserta didik kepada tujuan pendidikan dengan harapan agar peserta didik itu dapat mentaati syariat dan berbuat baik. Nah, yang ketiga yaitu metode ancaman, hardikan, dan hukuman. Nah, dalam metode ini, jika peserta didik itu tidak melaksanakan nilai yang sudah diajarkan, maka peserta didik itu perlu diberikan cara yang bertahap agar mereka bisa kembali kepada karakter mereka yang awal. Jadi mereka perlu adanya cara untuk membuat mereka sadar karena mereka tidak melaksanakan apa yang sudah diajarkan. Nah, yang terakhir yaitu metode pujian. Nah, metode ini juga sangat penting diterapkan dalam proses pendidikan, karena tujuan dari metode pujian ini adalah agar peserta didik itu bisa merasakan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendidik. Jadi, intinya metode ini hanya untuk membuat senang peserta didik karena sudah melaksanakan apa yang telah pendidik itu ajarkan. Ibnu Maskaweh juga mengatakan mengenai pentingnya pendidikan karakter. Karena apa? Karena dalam prinsip pendidikan karakternya tersebut, beliau itu menekankan pada aspek kejiwaan dan agama untuk meningkatkan kualitas karakter manusia. Nah, kalau dalam pendidikan modern saat ini itu dikenal dengan istilah psikologi pendidikan. Nah,
beliau itu juga menekankan pada metode pembiasaan dalam pendidikan dan perkembangan karakter manusia. Karena apa? Karena karakter yang baik itu akan muncul akan diperoleh melalui atau dapat diperoleh dengan kita melakukan hal-hal yang baik secara terus-menerus. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang baik tersebut dengan melibatkan lingkungan sekitar, misalkan teman, orang tua, ataupun pendidik. Nah, ruang lingkup pendidikan karakter itu meliputi sifat disiplin, jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan sifat religius. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.